Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'anakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, jamaah Majelis Taklim Nurul Iman, sahabat-sahabatku sekalian yang aku cintai karena Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kita dipertemukan lagi oleh Allah, diberi inayah, pertolongan, maunah, diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah, diberikan taufik, kekuatan oleh Allah. Semata-mata semuanya dari Allah yang akhirnya bisa kita nikmati dalam pertemuan kita kali ini. Semoga Allah yang telah memberikan semuanya itu pada kita menerima rasa syukur kita dan kita mendapatkan rahmat dan ridhonya. Amin. Kepada sahabat-sahabat yang tidak hadir juga kita doakan semoga rahmat Allah selalu menyertai sahabat-sahabat kita itu. Amin. Kemudian salawat dan salam senantiasalah kita mintakan pada Allah untuk tercurah limpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada zuriyahnya, kepada istri-istrinya dan kepada kita semua yang insya Allah tetap istiqomah sampai di akhir hayat kita. Ini malam ini kita lanjutkan zuriyat, pendidikan anak dalam masalah interaksi sosial. Seolah-olah kita sekarang lagi meeting, rapat, menyiapkan anak-anak kita bisa berinteraksi sosial dengan orang lain di luar keluarga gitu. Kalau kemarin kan kepribadian, jadi kemarin sekolah kepribadian buat anak supaya dikasih kepribadian yang islami. Sekarang interaksi sosial. Nanti beberapa minggu ke depan akan ada masuk pendidikan anak tentang dialog dan komunikasi. Kenapa kita butuh mencari ilmu, menggali ilmu mengenai interaksi sosial? Karena anak nanti setelah dia beranjak dewasa, kita tua, dia akan hidup tanpa bimbingan orang tua kan gitu ya. Dia menjadi orang tua, bermasyarakat dan sebagainya. Kalau cara selamat kita di akhirat, kita nggak usah berinteraksi sosial, hidup sendiri, makan sendiri, nggak sekolah, nggak apa, itu selamat tuh, ya, ibadah sendiri gitu. Tapi Allah lebih menghargai kalau kita bisa hidup di tengah orang lain, sabar menghadapi orang lain. Nah, jadi interaksi sosial itu kita tanamkan pada anak supaya dia bisa menjalankan kehidupan itu. Ini semuanya dibungkus dalam pendidikan muamalah. Muamalah dalam fikih kemarin saya terangkan adalah mengenai jual beli dan sebagainya. Kalau muamalah dalam zuriyat artinya kita memproduk anak kita menjadi siap untuk terjun ke masyarakat. Dalam Islam, interaksi sosial itu sebetulnya ada modalnya. Modal untuk seseorang berinteraksi sosial dalam Islam itu, saya kasih rahasianya nih ya, jangan bilang yang lain, adalah dengan salam. Jadi salam itu jangan dianggap enteng. Nah, dalam bab ini nanti kita bicarakan bagaimana kita menjadikan salam ini sebagai modal untuk bisa bergaul sama orang. Lalu akan diterangkan sejarahnya salam itu gimana, dari mulai akhirat sampai akhirat lagi. Lalu nanti keutamaan salam, kedudukan salam di kalangan muslim itu seperti apa, dan terakhir praktek salam. Salam itu digambarkan begini oleh Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda begini,
la tadkhulunal jannah, enggak akan masuk surga kamu semua hatta tu'minu, sampai kamu beriman. Jadi surga itu kuncinya iman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kamu enggak akan sanggup beriman sampai kamu saling mencintai. Ini ya. Jadi sebetulnya ini nanti akan digiring orang bahwa interaksi sosial antara kita itu sebetulnya kita dikasih misi tugas sebagai khalifah di muka bumi, ngajak diri kita dan orang lain ke surga. Nah, saya ulang ya. Nabi berkata, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kamu tidak akan masuk surga sampai kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Kamu tidak akan sanggup beriman sampai kamu bisa saling mencintai. Lalu Nabi tanya kepada sahabat, maukah kamu saya ajarkan bagaimana supaya kamu bisa saling mencintai? Jawabnya, mau. Yaitu tebarkan salam di antara kamu. Jadi kunci surga salam. Salam itu buat apa? Buat orang saling punya kontak batin, sayang menyayangi. Kalau udah sayang menyayangi, iman timbul. Kalau udah beriman, surga tempatnya. Paham ya? Itu Islam tuh luhurnya begitu. Jadi kita dikasih rahasia bagaimana supaya kita itu sama-sama masuk surga. Jadi bunyi hadisnya begitu tadi, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Terus kata Nabi, awala adulukum ala syai'in, apakah kamu mau saya ajarkan sesuatu? Ya, fa'altumuhu tahabaitum, yang bisa membuat kamu saling mencintai? Mau, yaitu afsyus salama bainakum, sebarkan salam di antara kamu. Nah, ini problemnya begini. Kita itu menganggap salam itu ciri Islam. Sehingga hanya kepada peristiwa tertentu aja salam itu diucapkan. Coba maksudnya kalau di wisuda gitu ya. Misalnya kita ke kampus hari wisuda, ketemu orang sama orang gitu. Ini kampus nih lain nih, kampus nih dunia modern nih. Masa ada yang Assalamualaikum? Nggak ada. Karena Islam salam dikurung dalam Islam. Padahal kata Nabi, salam itu kunci kamu saling mencintai. Saling mencintai kunci kamu jadi beriman pada Allah. Beriman kunci kamu ke surga. Artinya salam itu kunci kamu ke surga. Jadi jangan diremehin salam ini. Dan jangan juga menganggap bahwa salam ini hanya untuk orang Islam. Nantinya kita di praktek nanti akan tahu bahwa seutama-utamanya manusia Muslim adalah yang memberi salam pada siapa saja. Siapa saja. Yang dikenal maupun tidak kenal. Itu kata Rasul. Jadi kita kan repot nih. Oh jangan, kalau kamu kasih salam sama orang Kristen, nanti mendoakan dia gitu kan gitu ya. Ya hapus dulu itu semuanya. Semuanya makhluk Allah. Bukan berarti semua agama sama. Ini saya nggak kayak Buya Sakur ya. Jangan salah itu. Ya, itu pertama. Jadi salam itu. Sehingga Nabi ketika pertama kali masuk Madinah, ada calon sahabat orang Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam namanya, orang Yahudi. Datang lihat Nabi jalan gitu. Aku melihat orang ini orang jujur, kata Abdullah bin Salam. Dia belum masuk Islam. Dan pertama kali aku lihat mukanya, dia pasti seorang nabi. Karena wajah kejujurannya. Dan yang pertama kali, kata Abdullah bin Salam, dia ucapan pada orang Madinah adalah, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsyus salam. Sebarkanlah salam. Wa atimut ta'am, dan berilah makan. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahim. Wasallu bilaili wan nasu niyam, dan salatlah kamu ketika orang lain tidur. Yadkhulunal jannata bis salam,
kamu akan masuk surga dengan selamat. Nggak ngajarin sholat duluan Rasul kepada seluruh manusia di Madinah, Yahudi, Nasrani, musyrik. Wahai manusia, sebarkanlah salam. Salam kunci pertama, Pak. Yang kedua, berilah makan. Interaksi sosial, ya kan? Terus yang ketiga, sambung silaturahim. Bagi orang-orang yang musuhan, yang kalau ketemu buang muka atau pernah menzalimi kamu, sambung. Silaturahim itu bukan kunjung mengunjungi. Silaturahim itu menyambung yang udah putus. Silakan menyambung. Ar-Rahim. Keempat, dan sholatlah kamu ketika manusia lain tidur. Wassallu bil-laili wan-nasu niyam. Lalu apa? Ditutup terakhir Rasulullah bilang, kalau kamu udah beres ini semuanya, yadkhulunal jannata bisalam, masuklah surga dengan selamat. Itu ajaran dasar Islam itu. Mahdohnya ya naik haji, Ramadan, sholat, puasa. Tapi ajaran luhurnya untuk interaksi sosial dan sukses berakhlak di kepada Allah adalah dengan menyebarkan salam. Nah, anak nanti kita ajarin begitu, ya. Salam juga fungsinya bisa untuk merujuk permusuhan. Kata Nabi begini, tidak halal bagi dua orang diem-dieman kalau ketemu berpaling buang muka 3 hari. Setelah 3 hari maksudnya, jadi mereka masih boleh bengkerengan bahasa Jawanya 3 hari aja. Setelah 3 hari nggak boleh. Dan paling utama seseorang adalah walaupun dia dalam posisi salah, dia yang memberi salam duluan. Assalamualaikum. Apa kabar? Salam tuh kunci merujuk permusuhan. Ya. Jadi ini saya mau giring dulu nih Bapak supaya akhirnya salam ini harus jadi budaya dan tradisi. Seolah-olah bukan hanya ciri Islam, tapi kita itu dapat misi berat dari Allah untuk menebarkan keselamatan gitu loh. Afsyus salam itu menyebarkan salam. Ya. Oke. Sekali kita lihat dulu hadis nomor 1 untuk keterangan mendukung keterangan saya barusan. Keselamatan gitu Pak. Oh ya, hormat. Ya, alhamdulillah Ji. Orang maaf nih, saya kalau terima HP itu ada orang mau yang menipu, hipnotis atau gimana, yang ucapan salam, dia udah takut juga. Iya. Assalamualaikum, udah kapok dia bicara. Udah saya kirim ke grup ya hadisnya. Oke, kita lihat hadis pertama sekarang. Yang tadi saya katakan ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan beriman sehingga kalian saling mencintai. Lalu Nabi tanya, awala adullukum ala syai'in iza fa'altumuhu tahabaitum. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang jika dilakukan akan buat kalian saling mencintai? Mau, jawabnya, yaitu afsyus salama bainakum, yaitu sebarkan salam di antara kamu semua. Jangan malu. Jangan salam itu untuk orang lain. Anak baru bangun tidur, baru pulang kuliah, langsung dia belum salam, assalamualaikum nak. Istri, assalamualaikum, apa kabar? Ingat itu, budayakan. Dengan begitu Bapak melancarkan misi Allah, ngajak semua manusia balik ke Allah, ke surganya langsung. Amin. Amin. Seneng ya. Lihat hadis nomor 2 sekarang. Dari Abdullah bin Salam, dia berkata, ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, orang-orang segera pergi menuju beliau karena ingin melihatnya. Orang-orang berkata, Rasulullah SAW telah datang. Aku pun mendatanginya di tengah kerumunan banyak orang untuk melihatnya. Ya. Ini Abdullah bin Salam nih ngomong begini, menceritakan ketika dia belum masuk Islam nih ya. Ketika aku melihat wajah Rasulullah SAW, aku meyakini bahwa wajah beliau bukanlah wajah seorang pendusta.
Dan yang pertama kali beliau ucapkan kepada orang banyak adalah Ayuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, sebarkanlah salam. Wa atimus ta'am, dan berikanlah makanan. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahim. Ya kan? Kasih sayang. Wasallu billaili wan nasu niyamun, dan salatlah di waktu malam ketika orang-orang tertidur. Tadkhulunal jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat sejahtera. Hablum minan nasnya adalah sebarkan salam, beri makan, sambung silaturahim. Titik. Hablum minallahnya salat malam. Itu aja kok. Kadang kita udah salat malam baik-baik, akhlak kita pada manusia rusak. Ya, kan gitu aja kecelakaannya. Ya, dengki dan sebagainya gitu. Nah, lihat lagi hadis nomor ke-6. Apa kata Nabi? La yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya selama 3 malam. Keduanya bertemu, lalu yang ini berpaling dan yang itu pun berpaling, buang muka maksudnya. Apa kata Nabi lagi? Wa khairuhuma alladzi la yabda'u bis salam. Tapi orang yang terbaik dari keduanya adalah yang terlebih dahulu mengucapkan salam. Padahal posisinya benar. Jadi untuk nyairin hati orang itu, kita tuh bawa misi Allah. Salam. Assalamualaikum. Salam tuh artinya sejahtera, selamat. Selamat dunia akhirat. Jadi sekali kita ngomong salam kepada orang, Assalamualaikum, itu kita tuh udah nyetak ahli surga. Nyetak calon ahli surga gitu loh. Ngerti ya? Misalnya saya ke Pak Yanto, Assalamualaikum Pak Yanto. Maka maksudnya gini, Pak Yanto, saya doakan Allah suruh saya untuk mentitikin kamu, nandain kamu bahwa kamu ahli surga. Kira-kira bagus nggak tuh? Bagus nggak? Hah? Kalau bukan saya yang nerangin sulit Pak Bapak paham, ya nggak? Ini karena doktoral sih, anjing lo, ya gitu. Ya misalnya, nggak dengar. Jadi begitu Pak. Jangan remehin salam. Yang paling banyak diremehin salam tuh kalau kita dikorek harta kita. Assalamualaikum. Ya dia lagi yang datang. Salamnya lupa kita. Bahwa itu orang lagi nyetak kita jadi calon surga. Kita bilang kagak ada orang. Assalamualaikum Bapak monyet ya? Iya nggak ada orang katanya. Paham nggak? Itu kecelakaan Bapak terhadap orang lain tuh begitu. Salam itu murni dari Allah, disampaikan pada satu orang sebagai misi itu. Ini awal interaksi sosial tuh begitu. Kalau kita nggak modal salam, ya kita modalnya modal dunia doang. Kita dikenal orang sebagai orang yang orang kaya, lo ditunduk-tundukin kita. Oh ya Pak mau kemana Pak? Gitu. Iya kan? Jadi kita harus memperlihatkan ciri bahwa kita ini khalifah di muka bumi dengan begitu. Kasih salam. Nah gimana sekarang membiasakan anak-anak kita itu mengucapkan salam? Ya sekarang di kumpulan anak-anak kecil atau keponakan kita kalau lagi kumpul arisan, anak-anak kita yang kecil-kecil itu, Assalamualaikum. Jangan datang di arisan ada ponakan-ponakan, halo semua, ngapain? Genit amat. Assalamualaikum. Coba tes. Nanti biasain, nanti anak-anak kan Waalaikumsalam. Akhirnya mereka sendiri melakukan itu sama kita ntar. Assalamualaikum gitu. Kalau cucu saya masih belum bisa ngomong cuma itu. Saya jawab Waalaikumsalam. Tetap ya. Assalamualaikum gitu. Hadis nomor 11. Dari Sayyar dia berkata, aku pernah berjalan bersama Sabit Al-Bunani melewati anak-anak seraya mengucapkan salam pada mereka. Sabit berkata bahwasanya dia pernah berjalan bersama Anas
melewati anak-anak, dan Anas pun mengucapkan salam pada anak-anak. Anas bin Malik pun berkata bahwasanya, nah ini dia, annahu kana yamshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam famarra bisibyanin fasallama alaihim. Dia pernah berjalan, si Anas nih, bersama Rasulullah SAW, melewati anak-anak, kemudian beliau mengucapkan salam pada mereka. Ini agak antik nih kalau kita bisa melihat misalnya Pak Tom jalan ke lapangan, anak-anak lagi main gundu, assalamualaikum nak, itu kan agak-agak aneh ya. Tapi itulah yang diajarkan Islam. Bagaimana kita mendidik anak itu supaya salam itu jadi berlaku di kehidupan. Sekarang kan ada kecenderungan hilang salam tuh, malah disanding-sandingin sama yang dari agama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Om Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ngapain? Itu Ustadz untuk budaya bangsa. Ya udah, cemen nih gitu, nggak ngaji di sini ya kan gitu. Berat kan ilmu ya gitu. Nggak ada itu, nggak ada salam nasional. Salam tuh produk langsung dari surga untuk ke surga. Ya. Terus diatur sama Rasulullah sekarang. Hadis nomor 9. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, lihat ya baik-baik ya, liyusallim as-saghiru alal kabir. Hendaklah yang muda memberi salam pada yang lebih tua, yang naik kendaraan memberi salam pada yang berjalan kaki, yang berjalan kaki beri salam pada yang duduk, yang sedikit memberi salam pada yang banyak. Ini aturan ini dalam Islam. Yang muda pada yang tua. Kalau tadi kan kita mendidik anak dari kita dong, ngasih contoh dulu. Habis itu biasakan anak-anak untuk siapapun yang lebih tua dari dia salam. Ini sekarang kan gitu, anak muda ketemu anak muda, kalau enggak tos, give me 5. Hilang Pak, Islam hilang. Salam. Lalu dari yang naik kendaraan, salam kepada yang berjalan kaki, atau dari kendaraan yang besar ke kendaraan yang kecil gitu. Ya, Camry, ya, terus naik motor gitu, atau Dede jalan kaki, Pak Tom naik nasi, ya ada Dede tutup jendela, ntar dia numpang, terus buka jendela, assalamualaikum Dek, mau kemana? Kata Dede, kebetulan nih, gue naik bensin, ya, jadi kasih salam, dari yang dikit ke yang banyak. Orang dikit, orang telat, Pak Ino telat barusan, salam, jangan main colek kayak Pak Agus lagi ngomong, jangan, assalamualaikum, gitu dong. Kita jawab, waalaikumsalam. Kan indah itu. Maksudnya assalamualaikum, selamat semua dari kamu, buat selamat sejahtera buat kamu semua yang duduk ini, gitu ya. Dan kamu calon-calon ahli surga. Gitu. Kalau kita bilang, kamu juga, wah enak gak? Nikmat ya. Tahu lu ngerti apa kagak? Udah. Nah ya. Nah, prakteknya sama keutamaannya minggu depan. Sekarang saya mau terangin dulu. Salam nih apa sih? Salam tuh nama Allah. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati warahmanir rahim. Allah mengumumkan, huwa dia Allah allazi yang la ilaha illahu, enggak ada Tuhan selain dia. Alimul ghaibi wasyahadah, dia yang maha berilmu, maha berpengetahuan. Warahmanir rahim, dia maha pengasih lagi maha penyayang. Allahu la ilaha illahu, Allah mengumumkan lagi, enggak ada Tuhan selain dia. Ya, wal malikul quddus, dia yang raja yang suci dari segala kesalahan. Salam, dia maha memberi keselamatan, kesejahteraan. Mukmin, mengamankan. Muhaimin, memelihara. Musawwir, membaguskan rupa. Ya kan? Jadi Allah mengumumkan namaku As-Salam. Itu pertama kali yang mesti kita tahu. Jadi maksud saya begini, Bapak jangan main-main ngomong Assalamualaikum. Itu maksudnya Bapak lagi ngomong Allah memberi keselamatan padamu. Gitu. Jangan juga dibetawi-betawiin. Assalamualaikum, assalamualaikum, bukan. Ini kita lagi ngomong Allah. Assalam itu Allah. Assalamualaikum.
Jadi betapa berharganya salam itu. Pertama itu ya. Yang kedua, lalu Allah ketika menciptakan Adam, Allah bilang ini sama Adam, "Hei Adam, coba kamu idhab, kamu pergi ke kumpulan malaikat itu. Kamu kasih salam sama dia. Nanti lihat jawaban mereka. Nah, dialog kamu sama malaikat itu akan jadi salam penghormatan antara kamu sesama manusia nantinya." Jadi bayangkan, Allah menciptakan makhluk, lalu Allah memberi keselamatan segera dengan berpesan, "Adam, kamu datang ke malaikat sana. Malaikat-malaikat, kamu kasih salam. Nanti jawaban itu, salam kamu dan jawaban malaikat akan menjadi kebiasaan salam antara anak cucumu kelak." Lalu Adam bilang, "Assalamualaikum." Malaikat bilang, "Waalaikumsalam warahmatullah." Itulah pertama kali salam disuruh kepada makhluk untuk menebarkan. Jadi ini bukan peristiwa biasa ini, salam ini. Karena salam ini kunci interaksi sosial seseorang dengan orang lain. Itu ya. Kita lihat hadis nomor 3. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah menciptakan Adam dalam bentuk manusia setinggi 60 hasta. 60 hasta itu 30 meter Pak ya. Adam itu 30 meter. Nanti kita setelah hari kiamat akan dijadiin seperti Adam. Semua 30 meter, 30 meter. Pak Asep jangan ngebayangin itunya 30 meter berapa meter, jangan ya. Ya. Kemudian setelah selesai menciptakan, Allah berfirman kepada Adam, "Izhab, pergilah, wassalim ala ulaika minal malaikah, dan berilah salam penghormatan pada para malaikat." Lalu disuruh juga, "Fastami' dan dengarkanlah ma yuhayyunaka tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyataka." Dengarkanlah bagaimana mereka menjawab salam penghormatanmu yang nantinya akan menjadi salam penghormatan anak keturunanmu. Maka Adam menyampaikan salam, "Assalamualaikum." Malaikat menjawab, "Assalamualaikum warahmatullah." Ini yang jadi kebiasaan kita. Ini kan perintahnya kepada orang pertama, bapak kita Adam. "Adam, kamu udah saya ciptakan, saya udah tiupkan ruh, kamu pergi ke malaikat." "Assalamualaikum," kata Adam. Malaikat jawab, "Assalamualaikum warahmatullah." Ingat ya Adam ya, itu nanti jadi apa ya? Ciri khas kamu ketika bertemu. Wah, berarti bukan ciri khas Islam saja, ciri khas seluruh manusia. Anak turunanmu, kan anak turunan Adam sekarang ada yang Islam, ada yang agama lain. Harus. Makanya kalau agamanya dari yang kita sebut Yahudi atau Nasrani, itu bukan agama Yahudi Nasrani, kaum itu. Aslinya mereka agama Samawi kan. Yang turunan Ibrahim itu ada kan. Mereka ngomong shalom. Shalom itu salam. Shalom, salam. Ya. Jadi pertama, Allah mengumumkan bahwa dirinya itu As-Salam, pemberi keselamatan dunia akhirat, persejahterakan orang, makhluk-makhluknya semua disejahterakan gara-gara As-Salam. Akulah As-Salam. Yang kedua, kemudian Allah menciptakan Adam dan menyuruh agar Adam membiasakan diri bersalam anak cucunya kelak. Ini cerita kronologisnya. Yang ketiga, kemudian Allah kelak akan memberikan, sudah dan akan memberikan salam di dunia dulu dan sampai akhirat kepada para seluruh rasul. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Engkau, subhanaka rabbil izzati, Tuhan yang maha agung, amma yasifun, maha suci Engkau dari apa yang mereka sifatkan. Wa salamun alal mursalin, kata Allah, dan salamku, keselamatanku atas semua rasul, dan segala puji bagi Tuhan semesta alam. Surat As-Saffat ayat terakhir tuh. Surat 37 ayat 108 180 yang 3 ayat terakhir. Ya, itu kan yang untuk kita menutup doa kan? Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Jadi
sekarang kita menyadari semua nabi udah dikasih salam, udah beres. Ya kan? Udah beres dong. Artinya nabi-nabi itu sudah saya bebaskan dari salah dan dosa. Udah pasti masuk surga. Ustadz kan surga itu haknya Allah. Iya nih Allah yang ngomong, bukan saya. Quran yang ngomong kan gitu. Jangan dibolak-balik tuh diskusinya begitu aja orang. Ya, kita boleh ngomongin surga dan neraka dalam rangka mengulang kalimat Allah. Allah berkata, wassalamun alal mursalin. Jadi Allah menyatakan dirinya assalam kepada manusia, disuruh dia untuk dibiasakan. Allah juga bilang bahwa Allah memberi salam pada semua rasul dan nabi. Lalu yang keempat, kalau kita ikutin nih salam, Allah kemudian mengumumkan juga bahwa khusus kepada Nabi Muhammad Allah memberikan kemuliaan, salawat, dan juga menyuruh orang beriman untuk memberikan salawat pada Nabi dan salam penuh penghormatan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah ada para malaikat bersalawat kepada Nabi. Allah bersalawat kepada Nabi, maksudnya memuliakan makhluk ini yang namanya Nabi Muhammad SAW. Malaikat memintakan ampun untuk Muhammad. Jibril, Mikail, Israfil itu tiap hari. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Wahai orang-orang yang beriman, kamu juga muliakan orang ini. Nabi terakhir ini, wasallimu taslima, dan berikanlah salam penuh penghormatan. Itu nomor 4 tuh. Jadi salam ini beredar, Pak, dari akhirat ke akhirat nanti lihat. Beredar. Kita lihat. Setelah turun ayat ini, apa reaksi para sahabat? Hadis nomor 10. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari, dia berkata, Rasulullah SAW mendatangi kami dalam majelis Sa'ad bin Ubadah. Jadi ada majelis taklim dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah, ya, majelis zikir itu. Rasulullah datang. Lalu Bashir bin Ubadah bertanya pada beliau, wahai Rasulullah, Allah telah memerintahkan kami agar bersalawat untukmu. Di surat tadi Al-Ahzab ayat 56 kan. Lantas bagaimana cara kami bersalawat untukmu? Beliau menjawab, bacalah Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sampai situ. Lalu kata Rasulullah, wassalamu kama qad alimtum. Sedangkan salam untukku adalah sebagaimana yang telah kalian ketahui. Berarti ada nih ajaran cara bersalam pada Rasulullah. Dan wajib hukumnya, karena Allah perintahkan. Jadi Allah tadi bilang Allah itu assalam. Allah perintahkan Adam untuk bersalam-salaman kepada manusia dan anak cucunya. Allah juga menyatakan bahwa Rasul-Rasul semuanya telah diberi salam. Sekarang Allah perintahkan pada kita orang beriman, kamu kasih salam pada nabimu, kasih selawat dan salam. Nah ternyata yang Rasulullah bilang kita udah tahu nih cara bersalam, maaf, yaitu apa yang Nabi ajarkan di bacaan tahiyat. Bukan, hadis nomor 4. Ini salah satu versi aja ya, karena versinya macam-macam nih. Ya, ada di hadis-hadis yang lain, tapi ini salah satu versi aja. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW menghadap ke arah kami. Kemudian bersabda, apabila seorang di antara kamu sholat, hendaknya dia membaca. Maksudnya membaca ini membaca bacaan pada waktu tahiyat, ya. At-tahiyatu lillah. Biasanya kan Bapak bacanya at-tahiyatu mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Ini satu. Itu sah juga. Ini yang versi dari Abdullah bin Mas'ud. Lihat ya. At-tahiyatu lillah. Segala penghormatan untuk Allah. Wassalawatu, dan kemuliaan untuk Allah. Wattayyibat, dan kebaikan hanya untuk Allah. Baru assalamu alaina, assalamu alaika, salam sejahtera, selamat untukmu, ayyuhan nabi
wahai Nabi, warahmatullah, dan rahmat Allah, wabarakatuh, dan keberkahan Allah untukmu. Untuk dia, untuk Nabi. Itu cara kita menyampaikan salam pada Nabi. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Boleh gak kita sekarang ngomong begitu? Ya di tahiyat itu. Lalu kalau kita pergi ke makam Nabi, baca itu. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Umar. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Paham? Waktu Nabi hidup ya semuanya Assalamualaikum ya Nabi, Assalamualaikum ya Nabi, ya karena Nabi ada. Sekarang Nabi nggak ada, kita boleh bersalam di tahiyat itu. Nah, sebagian umat juga ada mengikuti fatwa ulama bahwa bisa juga ini dibacakan nggak di tahiyat. Makanya timbul yang namanya sholawat itu. Ya Nabi salam alaika. Wahai Nabi selamat atasmu. Ya Rasul salam alaika. Ya Rasul selamat atasmu. Ya Habib, wahai aku cintai, salam untukmu, salam alaika. Sholawatullah alaika, dan kemuliaan Allah atas kamu. Dinyanyiin. Ayah Nabi salam sambil berdiri. Itu jangan diketawain. Itu memenuhi ayat ini. Jadi tapi cara kita bersalam pada Nabi adalah apa yang Nabi ajarkan di tahiyat, ya kan? Lalu habis itu assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, dan salam atas kami dan semua hamba Allah yang soleh. Hamba Allah yang soleh di bumi maupun di langit. Jadi kena tuh para kiai ini, para ustadz ini semua kena nih. Kalau kita lagi sholat ini semua kena. Dan para malaikat. Kan hamba Allah yang soleh di langit kan malaikat kan. Dan jin-jin yang soleh semuanya kena. Gara-gara kita ngomong assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Saya tanya, udah nyebarin salam belum tuh? Kita udah nyebarin salam belum? Rajin sholat Pak. Ya. Terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah. Ya kan? Nah, saya mau bacakan dulu sebuah kitab ya. Udah saya tulis terjemahannya, saya kutip gitu. Dalam kitab Maqasid Ibadah. Ya. Imam Izzu bin Abdus Salam itu berfatwa, karena dia nggak merujuk dalil gitu loh, bahwa bacaan tahiyat ini sebenarnya adalah merujuk pada Mi'raj Nabi. Nabi dan Jibril jalan, sudah lewat langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 7, sampai tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Di situ Jibril pamit, ya Rasul, saya nggak kuat, ini bukan makom saya di sini. Enggak, Jibril ikut. Aku kan nggak tahu jalan gitu. Enggak, kamu nanti sampai khitab tengah tempat pertemuanmu dengan Allah. Enggak, Jibril, saya takut. Ya Jibril akhirnya ikut. Tapi ketika Jibril berapa langkah ikut itu, kemudian Jibril mengecil seperti burung pipit gitu, dan mau terbakar. Saking bukan makomnya di situ. Kata kiai ini ya, saya cerita aja nih. Saya nggak tahu kejadiannya. Udah, akhirnya Nabi jalan sendiri dengan kekuasaan Allah. Allah berkuasa ngambil Nabi badan dan rohnya dari bumi ke atas. Dia berkuasa pula untuk mendekatkan Nabi makhluknya ini kepada dirinya. Nggak usah tahu kifayahnya bagaimana caranya, majhul itu nggak diketahui. Sampai di depan itu, maka Jibril tadi pesen, sampai depan Allah, agungkan Allah. Maka Nabi berkata, at-tahiyatu lillah, atau at-tahiyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Kemuliaan, penghormatan yang setinggi-tingginya, seagung-agungnya hanya untuk Allah. Lalu Allah menjawab, assalamualaikum ayuhan nabi. Nabi menjawab, selamat sejahtera atasmu Nabi. Lalu Allah berkata begitu, Nabi menjawab lagi, assalamualaikum, untukku selamat, wa ala ibadillahi sholihin, dan atas semua hamba-hamba yang soleh. Ceritanya orang ini begitu, berfatwa begitu, bukan Nabi yang cerita. Namanya Abdullah ibnu Salam itu. Paham ya?
Jadi betapa agungnya salam ini gitu. Sampai kita akhirnya harus punya waktu khusus, kebiasaan khusus selain salawat dan salam pada Nabi, juga salawat dan salam kepada setiap manusia. Gunanya apa? Yaitu runtutan perjalanannya nanti. Salam itu asalnya dari akhirat, nanti kembali ke akhirat melalui salam, melalui media salam ini doang. Ya. Kemudian setelah kita baca syahadat, maka kita disuruh menebarkan salam kepada seluruh umat di kiri dan kanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lihat sini Pak, lihat bahu Bapak. Jangan lihat sono janda lagi mandi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada dua versi. Satu Assalamualaikum warahmatullahi. Satu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada imam yang memimpin cuman Assalamualaikum, jangan ikutin. Karena cuma dua versi. Assalamualaikum warahmatullahi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lagi. Ingat loh, ini rangkaian-rangkaian ini ingat loh. Ternyata kita punya misi. Sebarkan salam, sebarkan salam. Ya, lihat dulu yang komplit hadis nomor 7. Hadis nomor 7. Dari Wail Ibnu Hujr, jadi Wail ini bersaksi ya. Radhiyallahu anhu dia berkata, aku pernah sholat bersama Nabi SAW. Beliau mengucapkan salam ya ke sebelah kanan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an shimalihi, dan ke sebelah kiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah. Tapi Bapak pernah gali nggak apa fungsinya itu? Rangkaian semuanya, misi tadi itu. Jadi kita sholat itu bukan cuma buat diri kita. Setelah selesai sholat, penutup sholat, kita memberikan keselamatan pada orang kiri kita dan di kanan kita, makhluk apapun. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelahnya jangan jawab. Dia sholat Assalamualaikum, Pak Sugeng Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan ya. Ya. Itu nanti di kaifiyah. Atau hadis nomor 12. Lihat hadis nomor 12. Hadis nomor 12. Dari Ammar bin Yasir dia berkata, ketika salam pada akhir salat, Rasulullah SAW menengok kanan dan kiri hingga kelihatan putih pipinya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak pakai wabarakatuh. Tapi sah juga enggak? Nah, Bapak pakai yang mana biasanya? Hah? Yang ini. Sekarang pakai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan Bapak kebiasaan ceramah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nama dua nasta'in wa ala terus. Sampai tayang tuh leher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak termasuk orang yang sudah menjalankan misi Allah, afsyus salam, menebarkan salam. Enggak kurang lagi. Habis sholat itu Bapak kemudian bersumpah lagi di hadapan Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarak ini. Coba, ada yang didahului dengan astagfirullah 3 kali, ada yang langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma antas salam. Bayangkan tuh Pak. Buat apa salam ini berarti? Ya kan? Ini kunci kita ke surga didahului dengan interaksi sosial. Lihat. Yang enggak pakai astagfirullah hadis nomor 5. Pak Tom lagi lihat mau kemana arahnya kan. Besok Pak minggu depan Pak. Ini sejam aja ya. Dari Aisyah dia berkata, tidaklah Nabi SAW duduk setelah sholat kecuali sekedar mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau adalah as-salam, yang maha sejahtera, maha keselamatan, memberi keselamatan. Ya, wa minka salam, darimulah datang keselamatan. Tabarakta, maha suci Engkau, ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki kemuliaan dan ketinggian. Jalal itu tinggi, ikram itu mulia. Itu yang enggak pakai astagfirullah. Sekarang yang pakai astagfirullah, hadis nomor 8.
Dari Sauban, dia berkata Rasulullah SAW apabila hendak beranjak dari sholatnya, maka beliau beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, atau astagfirullah, 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 boleh. Atau yang lengkap astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Baru beliau mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Coba udah berapa misi itu yang kita ya. Bayangkan tuh. Nah. Jadi salam tuh begitu. Nah, nanti kelak ya, setelah kita melaksanakan ini, kita akan dihadapkan pada praktek kepada sesama manusia. Bagaimana prakteknya minggu depan ya? Salam tuh bagaimana, keutamanya bagaimana, itu bukan itu. Nah, kita buang dulu yang ini, yang di manusia, sisi manusia ini. Nanti kita kan hidup di dunia nih, Pak Sugeng sampai umur 94, Amin. Pak Tom sampai 102, Bang Aman sampai 115. Amin. Siapa yang nemenin? Hansip ya. Terus Iskandar sampai 78, mau dong, Amin. Mau 78 ya. Sedang dah ya. Berapa mintanya? Mintanya berapa? Iya sampai 33. Ya, udah mati dong. Sekarang 40 ya enggak? Nah, kita akan masuk surga. Amin. Amin. Masuk surga gara-gara kita menyebarin salam. Di pintu surga itu bagi kita, amin. Amin. Malaikat ngomong apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu pada kita. Kenapa kita diucapin assalamualaikum? Karena kita biasa dengan salam itu. Ngerti. Kalau kita di sini bilang salam-salam lo so alim. Nanti kita malaikat ngomongin salam sama kita, ya malaikat so alim gitu ya. Digencet lo. Pencet sama malaikat lo. Ini enggak biasa lo, enggak biasa. Az-Zumar ayat ke-73, surat 39 ayat 73. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa pada Tuhannya diantar ke dalam surga berombong-rombongan. Oh, pakai bis hibah ya, bis segala macam, kereta api lah. Ya. Hatta iza jauha wa futihat abwabuha. Hingga apabila mereka sampai kepada surga dan pintu-pintunya telah dibuka, ya. Wa qala lahum khazanatuha, berkata penjaga-penjaganya, malaikat-malaikat di situ, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun alaikum, sejahtera selamat atasmu. Tibtum, berbahagialah kamu. Fadkhuluha khalidin, maka masuklah kamu, jangan keluar-keluar lagi. Tapi diawali dengan apa? Salamun alaikum. Tibetum itu artinya tuba alaikum. Disingkat Tibetum. Ustaz kok tahu? Memang Ustaz yang dapat ilham lah gitu. Tuba alaikum Tibetum. Berbahagialah kamu. Fadkhuluha khalidin. Masuklah kamu sekarang, nih pintu udah dibuka, jangan keluar lagi. Tapi salamun alaikum. Enggak bareng, mana cing? Enggak ada. Salamun alaikum. Lu jangan cangcing-cangcing di sini. Assalamualaikum. Tegas. Apa? Ya kan pakai assalamualaikum juga. Udah kan? Masuk kita ke surga. Pak Tom di paling atas. Amin. Firdaus. Amin. Firdaus yang bukan buat kumis, bukan. Firdaus paling atas. Iya. Dia lagi jalan, kepleset ke bagian 39. Nah, enggak apa-apa. Ini masih surga. Ya, ketemu Pak Sugeng. Pak Sugeng bilang, "Lo kok di sini? Lo kan kaya dulu," katanya. "Enggak apa-apa, gue mau nemenin lo, padahal kepleset." Ya. Pokoknya di surga, asik-asik itu. Nah, ngomong di surga itu, yang diomongin cuma 2 hal. Ngomong sama Allah dan ngomong sama manusia. Ngomong pada Allah, kita hormat selalu. Dakwahum fiha subhanaka Allahumma. Doa mereka, seruan mereka di surga itu, Maha suci Engkau ya Allah, Maha suci Engkau. Wa tahiyyatuhum fiha salam, dan antara penduduk surga bilangnya apa? Salam. Assalamualaikum, salam. Jadi kita salam di sini itu latihan buat di surga. Amin.
Wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin, dan akhir dari omongan mereka tiap hari adalah segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatu fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Tahlilan. Ya, buka ayatnya surat Yunus ayat 9 dan 10. Yunus 10. Surat Yunus jadi Hud. Yunus ayat 10, 9 dan 10. Surat 10 ayat 9 dan 10. Lihat ya, ayat 9-nya berkata, innalladzina amanu wa amilus solihati, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yahdihim rabbahum biimanihim, akan diberi petunjuk oleh Allah karena keimanannya. Tajri min tahtihumul anharu fi jannatin naim, mereka ada di bawah surga, di dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi kita ini orang beriman beramal soleh, amin, masuk surga kan? Di bawahnya ada sungai-sungai. Lalu da'wahum fiha subhanakallahumma, doa mereka di dalamnya ialah maha suci Engkau ya Tuhan kami, ya Allah, maha suci Engkau ya Tuhan kami. Wa tahiyyatuhum fiha salam, dan salam penghormatan mereka antar mereka nih, antar patom dengan para asma di surga, amin. Yaitu apa? Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana? Ini lo cakep tuh. Lo juga. Ya ngomongin aja gitu. Salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin, dan penutup doa mereka kalau udah mau tidur lagi, udah mau istirahat, alhamdulillahirabbil alamin. Enak. Kalau kata Al-Ghazi apa? Di sana enggak ada yang sia-sia. Apa namanya? Ayo dong. Hal ataka hadisul ghasyah wujuh yawma'idin khasyatun nasib aminatun nasibah taslanahumnya fi terus wujuh yawma'idin naiman lisa'iyah biya fi jannah la tasma'u fiha laghiyah, tidak akan terdengar di dalam surga itu laghiyah, ucapan yang enggak berguna. Wah, ada di surga itu bakso, sini enggak ada. La ilaha illallah, bakso datang. La ilaha illallah, sate datang. Itu. Jadi online juga. Online. Malaikat kan nanya, Pak mau apa lagi Pak sekarang Pak? Dikipasin kita. Mau apa lagi Pak? Mau es krim. La ilaha illallah, es krim. Oh, datang. La tasma'u fiha laghiyah. Yang penting salam sejahtera semuanya. Jadi Bapak udah tahu sekarang kan fungsi salam? Bahkan di surga itu nanti lagi sibuk kita membini kita, Allah datang bilang apa? Salam. Buka surat Yasin. Surat Yasin. Ini yang sering Yasinan nih, musuh nggak buka-buka. Ya. Ayat 55 sampai 58. Lihat. Apa kata Yasin? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Ngapain? Jima. Karena ditulis hum wa aswajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Wah, lagi ngapain nih? Ya Allah, wah, dipan. Terus lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa aja yang mereka minta. Malaikat, la ilaha illallah. Pengen tongseng kan? Oh, tongseng dibuat. Malaikat, la ilaha illallah. Pengen apa? Oh, lontong cap gome ada. Mereka memperoleh apa yang diinginkan. Lalu lagi nikmatin pasangannya dan lagi makan buah-buahan, salamun qaulam mir rabbir rahim. Lalu Allah mengucapkan salam kepada penghuni surga. Mau nggak Bapak digituin? Biasain salam. Ajarin anak-anak kita salam, supaya kita punya generasi yang mendorong kita untuk masuk surga bersama-sama. Amin. Lihat hadis nomor 13. Hadis nomor 13. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda,
Ketika penduduk surga berada dalam kesenangan mereka, tiba-tiba seberkas cahaya bersinar. Mereka menengadahkan kepala mereka, ternyata Rob mereka telah menampakkan diri di atas mereka. Lalu berfirman, ya, apa tuh? Assalamualaikum ya ahlal jannah, kata Allah begitu. Maka itulah maksud dari firman Allah, ya, salamun qaulam mir rabbir rahim tadi. Allah berkata pada kita, Assalamualaikum ya ahlal jannah. Coba Allah berkata sendiri, Assalamualaikum ya ahlal jannah. Itu maksudnya, Assalamualaikum ya utama dewan, gitu. Aminin. Amin. Ngiri lo. Assalamualaikum ya Asep. Wah, sang imam besar yang ngomong min syari ya. Masuk surga juga, mon paling bawah. Ya. Terus maksudnya itu, terus Allah melihat mereka dan mereka melihatnya. Mereka tidak berpaling karena mereka merasa nikmat selama melihat kepadanya. Hal itu terus berlangsung hingga Allah menghilang dari penglihatan mereka, sementara cahaya dan barokahnya masih membekas pada mereka dan di tempat tinggal mereka. Ini Rasul yang ngomong. Masa Rasul dusta. Nah, itu perjalanan salam dari Allah kembali pada Allah. Allah tadi bilang saya assalam, Allah nyuruh Adam, Allah bilang semua Rasul saya kasih salam, maka kamu wahai orang beriman kasih salam pada Nabi, kamu sendiri ngerjain itu salam kepada Nabi melalui sholatmu, lalu kamu sebarkan salam melalui sholat, kamu bilang lagi kepadaku, kata Allah, Allahumma antas salam. Habis itu kamu praktek salam. Nah, ini di next week minggu depan praktek salam. Sudah itu kamu akan masuk surga. Malaikat disalamin, antar kamu bilang salam, dan terakhir Allah bilang Assalamualaikum ya ahlal jannah. Jadi salam penting apa tidak? Penting apa tidak? Takbir. Wah. Ya kan kayak Habib siapa nih ya? Habib Sujudi ya gitu. Udah ya. Capek gue ngomongnya ya. Mudah-mudahan berkenan dan semoga apa yang salah datang dari saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.